Baik, ini saya tidak bisa membagi di sini karena bukan antum nanti di rumah mempelajarinya sendiri. Tapi saya justru membawa yang aslinya. Kalau ini kan nukilannya ya, ini nukilan dari Ustaz Idrus, dan ini saya aslinya. Nah, kemudian ini juga ada nukilan, ini saya bawa aslinya. Nah, ini masih cetakan Mizan, cetakan lama. Nah, cetakan Mizan tahun 2006 ini dicetak. Jadi juga apa ini konsepnya yang disampaikan yang nyeleneh-nyeleneh. Saya buka satu yang di sini dulu ya, di PMI ini sebagai mukadimah ya. Judulnya beliau mengatakan, Pak Said mengatakan mengembalikan aswaja sebagai manhajul fikr dalam memahami ajaran-ajaran Islam. Mengembalikan aswaja itu. Cuman kalimatnya ini yang nggak enak didengarkan, apalagi kita bicara NU, tidak mungkin kita lepas dari Hasyim Asy'ari yang mungkin lepas dari itu. Begini nih, saya ringkas saja ya. Selama ini kata Pak Said ini, yang kita ketahui tentang Ahlussunnah wal Jamaah adalah mazhab yang dalam akidah mengikuti salah satu dari Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Dalam ubudiyah atau praktik peribadatan mengikuti salah satu 4 mazhab, yaitu Abu Hanifah, Malik bin Anas, Muhammad Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal. Dan dalam bertasawuf mengikuti salah satu 2 imam, yaitu Abdul Qasim al-Junaidi dan Al-Baghdadi dan Abu Hamid Muhammad al-Ghazali. Itulah ini ya, penting. Itulah yang ditulis oleh Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari dalam Qur'an Asasi, dan setiap muktamar NU juga disampaikan oleh Rais Ali sebagai sambutan pokok. Lanjutannya yang begini, kalau kita mempelajari Ahlussunnah dengan sebenarnya, perkataan seperti itu agak membuat kita risih. Katakan saja cukup memalukan. Karena kesederhanaan itu sebab Asy'ari dan ulama-ulama sepuh kita yang lain sangat manipulatif dan bersifat ikhtikar atau menggurui. Jadi menurut Pak Said, Hasyim Asy'ari itu orangnya menggurui, ikhtikar ya, kemudian juga cukup memalukan. Saya tidak bisa membayangkan gimana ini andai kata Hasyim Asy'ari masih hidup bersama kita, membaca semacam demikian, yang katakan, wah, tulisan antum itu memalukan, wah. Nah, kalau nggak tahu ini ada itu beliau ya. Kalau saya arema ya, saya juga pernah boleh nih aja ya. Apa kalau saya, ini Hasyim Asy'ari akan memalukan ini. Lahir tahun berapa Pak Said ini? Hasyim tahun berapa dia akan memalukan? Ini waktu itu saya sebagai pemuda tidak bisa terima. Apa mungkin di antara bapak-bapak ada yang mendengarkan, wah Gus Dur ini keras. Ya udah bisa usahawan malam suku malam itu ya biru ya. Karena melihatnya dirinya itu salah satunya. Kemudian lagi itu kepada Hasyim Asy'ari. Kemudian terhadap para sahabat Nabi radhiyallahu anhu di halaman 5. Ini saya bukakan ya. Ringkas, kalau baca semua kan itu ya. Terpilihnya Abu Bakar, maksudnya si Abu Bakar As-Siddiq, merupakan satu kesalahan yang dampak buruknya dijaga Allah demi kejayaan Islam. Jadi si Abu Bakar As-Siddiq dipilih menjadi khalifah menurut Pak Said itu satu kesalahan, tapi kesalahan itu ditutupi oleh Allah demi kejayaan Islam. Jadi Allah ini menurut dia senang menutupi kesalahan. Ini Pak Said. Jadi saya tidak tahu ini harus bagaimana kita harus berbuat di dalam urusan akidah ya. Ini yang perlu digarisbawahi. Kemudian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepada Hasyim, kemudian kepada si Abu Bakar, langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Saya mau sekarang pada Rasulullah. Saya tidak ngerti ini apa sikap beliau ini kepada orang-orang yang kita sebut namanya Mbak Hasyim, si Abu Bakar, pada Rasulullah sekarang ini. Memang halaman 6 kita buktikan. Dengan demikian kemampuan Rasulullah meredam fanatisme
bilang sebenarnya tidak tuntas. Jadi kalau nggak mampu, nggak tuntas, pekerjaan Nabi itu nggak tuntas menurut Pak Said. Itu tahu berapa? Bukan dari bulannya ini. Ya, 95 sudah disampaikan semacam itu. Kemudian sifat beliau kepada Sayyidina Utsman bin Affan ya. Ini juga dulu sudah pernah sebenarnya dikaji beberapa kali. Di masa awal pemerintahan, kira-kira 6 tahun pertama Kekhalifahan Utsman, keadaan wajar-wajar saja. Semua berjalan dengan baik, kemenangan terjadi di mana-mana, katakanlah sukses. Namun di masa akhir, ketika usianya mulai lanjut, Utsman menjadi pikun. Ini bahasa apa ya? Seorang mengaku Muslim, Ahlussunnah wal Jamaah, mengatakan pada sahabat Sayyidina Utsman, menantu Nabi 2 kali, dikatakan bururen, maka dituduh pikun. Kalau kita punya orang tua yang pikun, maaf, dituduh orang lupa, kamu pikun ya, itu aja kita nggak enak gitu ya. Marah kita. Ini kita katakan oleh Pak Said kepada Sayyidina Utsman bin Affan. La haula wala quwwata illa billah. Itulah yang kita rasakan. Kemudian Bapak dan saudara-saudara yang dirahmati Allah, saya lintas buku ini ya. Coba saya buka buku ini karangan Pak Said sendiri. Walaupun pada akhirnya katanya nggak diakui, ya biasalah moles gitu ya. Orang kalau salah ketemuan moles itu biasa ya. Tapi yang namanya ini buku katanya bukan tulisan saya, tapi dicetak terus. Ini kan apa namanya? Nah, apa orang ini mudah di pondok-pondok ini, apa tidak? Maaf, walaupun saya jenggot ada jenggotnya, bukan buku ya. Tapi, ini bukan orang yang tidak kenal juga. Ini ada mengkaji, bukan dia marah katanya ya. Kalau tidak apa orang pakai jenggot dia. Yang berbahagia ini, dia selama lebih baik pas namanya jenggot ini. Baik, Bapak, saya sampaikan lagi, saya bacakan tulisan Pak Said begini. Sampai saya pakai judulnya ini saya katakan, ya mungkin akhir Pak Dre gitu ya. Saya katakan gini, sampai akhir pejuang hidup Buddha Konghucu gitu ya. Bukan saya ngarang itu, bukan saya menuduh itu, tapi ada dasarnya. Dasarnya dari tulisannya sendiri. Begini, pada halaman di tempat saya ya, 1157 di buku saya ini ya, cetakan Mizan tertulis begini. Jadi hakikatnya Islam adalah tunduk kepada Allah Tuhan yang Maha Esa, disertai penyerahan diri secara totalitas tanpa reserve. Sikap tunduk dan hormat ini merupakan manifestasi hati nurani paling dalam, tanpa paksaan, agitasi maupun intimidasi, bahwa sebagai makhluk Tuhan kita akan mengikuti segala hukum dan ketetapannya. Masih belum ya? Rentetannya. Dalam kata lain, ini agak lumayan ya. Dalam kata lain, memeluk agama Islam adalah berarti berislam dan bukan memutrakan Islam sebagai satu-satunya agama. Tidak mustahil seorang yang mengaku secara formal sebagai pemeluk Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu atau berlainnya, namun pada hakikatnya dia berislam. Sekali lagi, Allah tidak menuntut manusia untuk memeluk Islam secara formal atau mengikrarkan syahadat. Tapi justru artinya bertolak belakang dengan pengakuan misalnya. Artinya menurut Pak Said, boleh orang itu Hindu, Buddha, Konghucu, apa saja, termakan itu barangkali ya. Pokoknya dia menyerah diri pada Tuhannya masing-masing, itu namanya berislam. Pokoknya ikhlas pada Tuhan yang disembah. Apa saja. Kalau mungkin zaman kafir Quraisy ya menyembah Hubal, ya berarti selagi dia ikhlas menyembah Hubal itu berarti berislam. Begitu maksud Pak Said di dalam bukunya. Ini jelas ini kan sudah keluar dari rel-rel syariat dan akidah umat Islam ya, yang kita pelajari
mempelajari di pondok pesantren itu mungkin yang dapat saya sampaikan Bapak seperti Sanu mungkin sebagai sumbangsi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau apa yang saya sampaikan kurang berkenan dari Bapak, saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.